Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in, amma ba'd. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita kembali mengikuti kajian subuh kita. Mudah-mudahan apa yang minggu lalu kita sampaikan sudah mulai diamalkan. Pada minggu lalu kita sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang ringan di lidah kita, berat timbangannya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kapan bacanya? Kapan baik? Ya. Kapan baik? Karena tak memerlukan harus pakai wudu. Jadi sambil masak boleh tak? Boleh. Sambil nyapu boleh tak? Boleh. Sambil buka hordeng boleh tak? Boleh. Kapan baik, ya? Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Itu ada zikir itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kita ulang lagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Nah, ini zikir juga yang sering dibaca, diwasiatkan, diminta kita untuk selalu membacanya. Ini lebih kepada zikir tauhid. Kata Rasul, man qala, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, wajabat lahul jannah. Wajabat lahul jannah. Wajib baginya untuk memperoleh surga. Wajabat lahul jannah, wajib baginya untuk memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Daud. Jadi ini singkat insyaallah dan juga bisa dibaca kapan saja. Ya, coba ikuti. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allah hafal kalau dah. Hafal ya.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba, saya ridha ya bertuhankan Allah. Saya ridha bertuhankan Allah. Raditu billahi rabba, saya ridha Allah sebagai Tuhan saya, atau itu gitu. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agama. Kemudian wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kita. Makanya dikatakan tadi ini lebih ke zikir tauhid. Jadi dibaca saja kapan saja, di mana saja, wabil khusus dianjurkan setelah sholat 5 waktu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita masuk ke kajian fikih kita tentang toharoh. Toharoh itu bahasa Arab, bahasa kitonyo bersuci. Nah, jadi kalau orang nyebut toharoh, apa itu toharoh? Toharoh itu bahasa Arab. Bahasa kitanya bersuci. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Jadi toharoh ini suci dalam arti suci lahir dan batin. Nah, jadi bukan lahir saja, suci zahir dan batin. Kalau dalam bahasa Arab kan zahir dan batin. Secara zahir bersih suci, secara batin bersih suci. Makanya diiringi dengan tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bapak Ibu yang saya hormati, nah bersuci itu dari dua hal. Kalau kita bicara tentang bersuci dari dua hal. Pertama, bersuci dari hadas namanya. Bersuci dari hadas. Yang kedua, bersuci dari najis. Yang kedua, bersuci dari najis. Nah, bersuci dari hadas dengan cara apa? Dengan cara mandi, namanya mandi apa namanya? Mandi wajib. Kemudian wudu, kemudian tayamum. Nah, itu kalau kita berhadas, untuk menghilangkan hadas itu dengan cara mandi wajib namanya, dengan cara wudu, dengan cara tayamum. Kemudian bersuci dari najis, ya itu nanti bermacam-macam caranya. Nah, terlebih dahulu kita jelaskan tentang hadas. Hadas itu apa? Hadas itu apa? Hadas itu keadaan yang membuat seseorang tidak boleh untuk sholat, untuk tawaf, untuk memegang Al-Quran, dan ibadah-ibadah lain yang disyaratkan. Nah, jadi kalau kita dalam keadaan hadas, kita tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh melakukan tawaf, tidak boleh melakukan ibadah-ibadah lainnya. Pada saat umroh 2014 kemarin, salah seorang jamaah yang menyertai kami, setelah tawaf, lah 7 keliling, ini bukan lah 7 keliling tawaf, itu
Terus pas nak ke tempat sa'i, dia datangi saya, Ustaz, saya tadi apa tanya? Kentut. Putaran keberapa saya bilang? Pada putaran ketiga tanya. Terus ya saya tawaf teruslah sampai ke 7. Tawaflah sampai ke 7. Nah, ini karena tadi tidak paham. Kalau sudah kentut artinya wuduknya batal, dia dalam kondisi berhadas namanya, tidak boleh dia tawaf. Maka saya bilang wuduklah dulu, sudah wuduk kagak, tadi sudah yang kedua yang sudah jalan. Nah, jadi ngambil yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh lagi ya. Jadi yang dua sudah, yang ketiga sampai ketujuh harus dilakukan, yang tadi batal ya. Nah, jadi hadas itu keadaan yang membuat seseorang tidak boleh melakukan ibadah itu. Nah, seperti sholat, seperti tawaf, seperti baca Quran, memegang Quran, dan ibadah-ibadah lainnya yang mensyaratkan harus berwudu. Lalu hadas itu ada berapa? Hadas itu ada dua. Ada namanya hadas besar, yang kedua hadas kecil. Nah, hadas besar dan hadas kecil. Jadi kalau hadas besar itu harus dilakukan dengan cara mandi, namanya mandi wajib, atau kalau dulu orang ngaji dulu namanya mandi junub ya. Umpamanya orang yang terkena hadas besar, umpamanya dia berhubungan suami istri, nah dia kena hadas besar. Untuk menghilangkannya dia harus melakukan mandi wajib. Nah, termasuk juga orang yang meninggal dunia, maka dia diwajib dimandikan ya, karena dia terkena hadas itu kan. Kemudian hadas kecil, ya, dia cukup dengan berwuduk kalau ada air. Kalau tidak ada air, ya dia boleh bertayamum. Bertayamum dengan apa? Dengan debu yang bersih, debu yang bersih. Nah, kalau debu yang bersih itu kayak mana nak nilainya? Agak susah juga kan, kadang kan. Tapi paling tidak kita meyakini bahwa debu itu bersih. Kalau misalnya dalam keadaan normal, kalau kita di rumah bisa kita buat kan. Kalau biasanya kalau orang apa tuh, dia siapkan tanah yang bersih itu, terus dibuatnya semacam dikeringkan dulu, kemudian dibuatkan semacam debu. Tapi kalau kita dalam keadaan tidak normal, di pesawat umpamanya kan, yang berangkat haji atau umrah, ikan pesawatnya kan 9 jam dari Jakarta ke Jeddah, 9 jam. Mana nak nyari debu? Nah, makanya diyakini bahwa di pesawat itu, apakah di dindingnya, apakah di belakang apanya, itu diyakini itu ada debunya dan diyakini debu itu bersih. Maka cukup di belakang pesawat saja ya, kita bertayamum. Jadi penyebab hadas kecil itu buang air besar dan kecil. Kalau kita sudah buang air besar dan kecil, pada saat itu kita sudah kena hadas kecil. Kemudian buang sesuatu dari kubul atau dubur, kentut umpamanya. Kalau kentut, ya maka kita terkena hadas kecil. Ya.
Kemudian tidur yang misalnya duduk pada hari Jumat kan banyak jamaah tuh yang begitu khatib naik dia mulai ngorok. Mulai khatib naik, apalagi masjid ini rata-rata sekarang sudah pakai AC ya. Mulai khatib naik, mulailah jamaahnya tidur ya, tapi tidak semuanya ya. Nah, kalau tidurnya hanya sekedar tidur-tidur tetap tidak apa-apa, tapi kalau lah bergoyang kiri, lah bergoyang kanan, lah tertunduk ke depan, lah tidak normal lagi gerak badannya itu, nah maka sesudah itu uduk dulu, jangan langsung ikut sholat. Kenapa? Karena saat bergerak itu khawatir sesuatu keluar dari belakang tuh ya, gitu kan. Dalam bergerak itu kan, kalau kita bergerak perut ini banyak bergerak, biasa anginnya juga keluar gitu kan. Nah, itu filosofinya itu. Kemudian hilang akal tuh tiba-tiba pangling gitu, tiba-tiba tidak normal gitu kan. Nah, termasuk bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ini. Kalau hal-hal ini kita alami, kita terkena hadas kecil dan kita lakukan dengan cara berwudu. Kalau hadas besar, keadaan tidak suci yang memerlukan mandi, penyebabnya seperti haid. Orang yang sudah habis masa haidnya maka wajib mandi. Atau nipas, wiladah, orang yang habis melahirkan atau keluar mani bagi berhubungan suami istri, atau orang yang mimpi, anak muda yang mimpi itu keluar air mani, maka wajib mandi. Kemudian hubungan suami istri, kemudian melahirkan dan meninggal dunia. Jadi ini hadas. Jadi hadas ini sekali lagi keadaan yang menyebabkan seseorang tidak boleh melakukan ibadah kecuali dia uduk tadi, kecuali dia bertayamum, kecuali dia mandi. Sudah itu boleh dia beribadah. Nah, itu dulu. Baik, terima kasih. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil habibul karim wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun 'azimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim ya rahim ya wadud ya Allah. Allahumma ashrah sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma wa hidayata wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.